Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Jericho Jet Jaya Laksana dengan NIM 24025111142. Pada kesempatan kali ini, kelompok B6 akan mempresentasikan student project yang berjudul tentang Using Social Media for a Head Start in Learning Medicine. Kelompok student project B6 ini terdiri dari 12 anggota, termasuk saya. Yang pertama ada Jacqueline dengan 3 digit NIM terakhir 122, ada Padmanira dengan NIM 124, ada Sharon dengan NIM 126, ada Cika dengan NIM 128, ada Jevanya dengan NIM 130, ada Margaret Claudia dengan NIM 132, ada Petrina Gracia dengan NIM 134, ada Krisnanda dengan NIM 136, ada Claresta dengan NIM 138, ada Maria dengan NIM 140, kemudian ada saya sendiri Jericho dengan NIM 142, dan ada Bagus dengan NIM 144. Ya, kita akan memulai dari bab 1 sebagai pendahuluan. Memasuki bagian pertama dari pendahuluan, izinkanlah saya, Virgiana Maria, dengan 3 digit NIM terakhir 140 untuk menjelaskan mengenai latar belakang topik student project yang kami tulis. Seperti yang kita ketahui, zaman terus berubah, dan teknologi pun terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru yang diciptakan. Perkembangan teknologi yang ada kini telah menguasai berbagai macam faktor, termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi, jaringan internet, maka media sosial pun semakin mudah untuk diakses, termasuk oleh peserta didik dan tenaga penunjang pendidikan. Sebagai mahasiswa kedokteran, tentunya literatur merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dipelajari. Media sosial telah secara signifikan mengubah gaya pendidikan mahasiswa kedokteran, di mana media sosial menawarkan banyak keuntungan, seperti banyaknya ketersediaan sumber literatur secara gratis. Memasuki era Society 5.0, penggunaan media sosial semakin marak terjadi di dunia pendidikan. Dalam esai ini, penulis akan mengeksplorasi lebih mendetail tentang perkembangan teknologi pada era Society 5.0, penggunaan media sosial, perkembangan pendidikan kedokteran di Indonesia, dan pengaruhnya dalam pendidikan kedokteran. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan penulisan dari student project ini. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai apa saja yang terdapat di bab 2, tinjauan teori. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Kridarmo Tama, dengan 3 digit NIM terakhir 144. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu Society 5.0. Istilah Society 5.0 pertama kali dikenalkan oleh Jepang pada tahun 2016. Konsep ini diperkenalkan dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi kelima Jepang dengan tujuan untuk membentuk apa yang disebut sebagai masyarakat super cerdas. Society 5.0 muncul sebagai respon terhadap dampak revolusi industri 4.0 dengan menempatkan manusia sebagai pusat interaksi teknologi. Istilah Society 5.0 sendiri berarti manusia yang dapat menyelesaikan segala permasalahan sosial dengan mempergunakan berbagai inovasi teknologi yang lahir di industri 4.0. Society 5.0 menerangkan bahwa manusia akan hidup beriringan dengan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Penggunaan teknologi memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai hal dengan lebih efisien dan waktu yang lebih singkat. Namun, dalam pengimplementasiannya, perlu juga dipertimbangkan isu etika, privasi, aksesibilitas, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Society 5.0 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berkelanjutan, memastikan bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sambil mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang ada. Presentasi akan saya lanjutkan terkait era Society 5.0 pada aspek infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyoman Krisnanda Widya Pratnya Dewi Tangkas dengan 3 digit NIM terakhir 136. Pertama, pada aspek infrastruktur. Pengembangan aspek infrastruktur pendidikan yang modern dan terintegrasi dengan teknologi yang canggih merupakan hal yang sangat penting. Hal ini mencakup laboratorium, IoT atau Internet of Things, ruang virtual reality, dan juga fasilitas komputasi yang memadai untuk mendukung penggunaan AI.
Selain itu juga, memaksimalkan akses internet yang stabil dan cepat merupakan kunci untuk mengakses sumber belajar online dan berinteraksi dengan teknologi secara efektif. Selanjutnya, ada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik, merupakan aspek yang sangat-sangat penting. Melakukan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk memahami dan mengetahui cara menggunakan teknologi canggih dalam proses belajar mengajar merupakan langkah yang sangat tepat. Hal ini termasuk pelatihan upskilling dan reskilling untuk memastikan tenaga pendidik juga memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0 dan society 5.0. Baik, kemudian presentasi akan saya lanjutkan terkait era Society 5.0 dalam bidang integrasi pendidikan dengan industri dan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Sebelumnya perkenalkan, saya Jericho Jet Jayaksana dengan 3 digit NIM terakhir 142. Integrasi pendidikan dengan industri pada era Society 5.0 itu adalah dengan cara meningkatkan kolaborasi antara pendidikan vokasi dan industri. Hal ini dapat dilakukan melalui program business matching dan kerjasama dengan perusahaan. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar pada era Society 5.0 ini adalah dengan cara menggunakan Internet of Things atau yang biasa kita sebut IoT untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam proses belajar mengajar. Hal ini dapat membantu pengembangan kurikulum yang lebih efektif dan lebih terpersonalisasi pembelajarannya. Teknologi virtual atau augmented reality dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan membuat proses belajar lebih interaktif kepada siswa dan lebih menyenangkan. Baik, untuk topik media sosial akan saya jelaskan, namun sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Mancika oleh Trisnati Indira Putri Sujana dengan nomor digit NIM terakhir 128. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan pada masyarakat. Lahirnya media sosial telah menyebabkan pola perilaku masyarakat mengalami perubahan budaya, adat istiadat, dan juga tradisi. Dari berbagai belahan dunia dan juga usia, hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan dan juga berbagi informasi kepada masyarakat lainnya. Kehadiran media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Perubahan hubungan sosial atau perubahan keseimbangan hubungan sosial dan segala bentuk perubahan peranata sosial yang mempengaruhi sistem sosial seperti nilai, sikap, dan pola tingkah laku antar kelompok dalam suatu masyarakat. Di media sosial, pengguna bisa berbagi berbagai macam informasi seperti ide, pesan pribadi, maupun membuat konten seperti video. Ada dua konsep utama dari media sosial. Yang pertama, jejaring sosial, yaitu berfokus pada membangun komunitas antar pengguna, dan juga media sosial itu sendiri yang berfokus untuk membangun audiens yang lebih luas. Perubahan sosial yang positif, misalnya informasi lebih mudah diperoleh dan dikomunikasikan, serta manfaat sosial dan ekonomi juga tercapai. Tapi di sisi lain, perubahan sosial cenderung bersifat negatif, seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang menyimpang dari norma-norma dan mengatasnamakan agama, suku, maupun pola tingkah laku tertentu. Lanjutkan pembahasan mengenai media sosial. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sharon Vanessa Melali Marbun dengan 3 digit NIM terakhir 126. Berdasarkan hasil dari penelitian We Are Social Hootsuite, penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 150 juta dari total populasi pada bulan Juni 2019. Sementara itu, laporan terbaru dari We Are Social menunjukkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia yang menunjukkan bahwa 64% atau lebih dari setengah penduduk Indonesia telah merasakan akses internet. Nah, media sosial yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet di Indonesia adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Dari data tersebut dapat kita lihat peningkatan jumlah penggunaan media sosial di Indonesia, serta kita dapat memprediksi jumlah pengguna tahun 2023 sampai 2025, yang mana sekarang internet sebagai tren dalam penggunaan media sosial.
Perkenalkan, saya Jevanya Malo dengan 3 digit NIM terakhir 130. Seperti yang kita ketahui bersama, teknologi itu selalu mengalami yang namanya perkembangan, di mana perkembangan ini tidak hanya terfokus pada satu bidang saja, tetapi di berbagai bidang, salah satunya pendidikan. Lantas, bagaimanakah perkembangan teknologi ini mempengaruhi pendidikan di Indonesia, spesifiknya pendidikan kedokteran? Pendidikan kedokteran sendiri di Indonesia bermula pada 2 Januari 1849, di mana pada saat itu sedang maraknya terjadi wabah cacar. Masa itu, pendidikan benar-benar bergantung pada literatur tertulis dan juga pembelajaran secara tatap muka, yang akhirnya mengakibatkan dokter Indonesia dianggap kurang cakap karena kurang memadainya fasilitas dalam pembelajaran. Di era Society 5.0 ini, telah banyak sekali dihasilkan teknologi pendidikan seperti blended learning dan juga social media yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai sarana pembelajaran. Di blended learning sendiri memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya belajar secara tatap muka tetapi juga secara daring dengan menggunakan aplikasi media sosial seperti Webex, Zoom, Google Meet, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Sedangkan untuk sosial media sendiri, sudah banyak sekali lembaga dan orang-orang terpercaya di bidang kesehatan seperti WHO, Kemenkes, dan lembaga serta orang-orang lainnya yang memiliki akun resmi di sosial media yang mereka gunakan untuk mengupload informasi-informasi penting di bidang kesehatan yang akhirnya dapat digunakan oleh mahasiswa kesehatan untuk pembelajaran. Baik, presentasi akan saya lanjut mengenai pengaruh media sosial terhadap pendidikan kedokteran. Sebelumnya perkenalkan, saya Claresta Karlen Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 138. Dan di sini, saya akan membahas mengenai pengaruh positifnya. Pada gambar, tertera 5 contoh media sosial beserta penerapannya di bidang edukasi. Dan dari sini, saya akan menghubungkannya di bidang kesehatan. Pengaruh positif yang pertama adalah promosi pendidikan bidang kesehatan. Hal ini diterapkan oleh aplikasi TikTok, yaitu terdapat clinical tips, sehingga masyarakat dapat memproses bagaimana sih clinical tips atau bagaimana sih tips-tips kesehatan, sehingga itu bisa mempromosikan di bidang kesehatan itu sendiri. Yang kedua, ada edukasi kesehatan masyarakat. Hal ini diterapkan oleh aplikasi Instagram berupa surgical videos atau visual-based learning, sehingga masyarakat lebih dapat mengetahui lebih dalam bagaimana sih bidang kesehatan terutama kedokteran itu sendiri. Yang ketiga, menyediakan topik e-journal. Hal ini diterapkan oleh media sosial Twitter, yaitu terdapat journal clubs, di mana setiap anggota di dalamnya dapat berkontribusi ataupun bertukar pendapat mengenai topik e-journal ataupun jurnal-jurnal yang tentunya valid untuk dibuat sebagai tulisan. Dan yang keempat adalah membentuk tim atau grup terkait bidang kesehatan, baik secara umum dan spesifik. Hal ini diterapkan oleh 2 media sosial, yaitu WhatsApp dan juga Facebook, di mana terdapat forum discussions dan juga educational group. Jadi dari situ, grup atau anggota di dalamnya dapat berkontribusi dan juga bertukar pendapat terkait topik kesehatan, baik itu secara umum maupun secara spesifik suatu penyakit. Baik, izinkan saya membahas materi selanjutnya mengenai pengaruh negatif dari media sosial terhadap pendidikan kedokteran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Padmani Rafarani dengan 3 digit NIM terakhir 124. Untuk beberapa dampak negatif yang kami temukan, ini sangat erat kaitannya terhadap masih sedikitnya jumlah para mahasiswa yang dapat mengaplikasikan media sosial sebagai alat yang dapat membantu mereka dalam kehidupan akademis, seperti yang tertera di diagram bagian kanan. Untuk beberapa dampak negatifnya, yang pertama, adanya korelasi yang tinggi antara pencapaian akademis yang rendah dan juga penggunaan media sosial yang tinggi. Kemudian yang kedua, ketidakefektifan jam tidur di antara para mahasiswa yang masih kerap menggunakan media sosial. Lalu yang ketiga, adanya kecanduan yang berlebihan terhadap media sosial. Lalu yang terakhir, di mana media sosial ini dapat mengganggu kegiatan belajar dan kegiatan perkuliahan para mahasiswa, seperti lecture, kegiatan di laboratorium, kelas, dan juga ujian. Baik, selanjutnya kita akan memaparkan bab 3, yaitu penutup. Perkenalkan, nama saya Petrina Gracia Natali, bisa dipanggil Petrina dengan 3 digit NIM terakhir 134. Saya akan melanjutkan presentasi pada bagian kesimpulan. Penggunaan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI dan media sosial semakin meningkat dalam era Society 5.0. Teknologi ini sangat membantu dalam pembelajaran tentang kesehatan,
seperti media mencari jurnal sebagai dasar teori dan menjadi sarana untuk memberikan informasi tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan diri kepada masyarakat luas. Yang kedua, dalam 5 tahun terakhir, pengguna media sosial mengalami peningkatan yang signifikan. Media sosial ini menjadi jaringan utama untuk berbagi informasi, ide, dan pesan kepada orang lain. Jenis-jenis dari media sosial pun terus berinovasi hingga saat ini, mulai dari platform chat sederhana hingga bentuk yang lebih canggih. Yang ketiga, pengembangan teknologi yang berkelanjutan ini telah memasuki berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. Kontribusi dari teknologi pendidikan ini sangat besar dalam melaksanakan e-learning. Dalam dunia kedokteran, teknologi ini juga memberikan sarana pembelajaran bagi setiap mahasiswa maupun pengajar dan tenaga kesehatan. Internet menyediakan akses untuk mahasiswa yang mempelajari dunia kedokteran ke berbagai program seperti video pembelajaran YouTube, artikel, dan jurnal kredibel dan sumber lainnya. Baik, sesi untuk melanjutkan presentasi pada bagian kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jacqueline Marcarung dengan 3 digit NIM terakhir 122. Adapun perkembangan dari media sosial dan teknologi telah berkontribusi besar dalam proses pembelajaran mahasiswa, terutama dalam proses pembelajaran e-learning. Dengan perkembangan internet, sekarang kita dapat mengakses berbagai sumber-sumber kredibel melalui internet. Di antaranya bisa melalui video pembelajaran di YouTube, artikel, maupun jurnal. Lalu untuk penggunaan media sosial sendiri akan memberikan dampak positif dan negatif tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Untuk dampak positif sendiri, media sosial dapat menyebarkan informasi secara luas dan hal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Lalu untuk dampak negatifnya, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial dapat berdampak pada penurunan nilai dari mahasiswa karena mahasiswa akan bergantung sepenuhnya pada media sosial dan mengganggu pembelajaran mereka seperti ujian, praktikum maupun lecture di kelas. Perkenalkan, nama saya Margaret Claudia Susanto dengan 3 digit NIM terakhir 132. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang terakhir, yaitu media sosial harus digunakan dengan bijak dan tepat dalam mengakses maupun membagikan berbagai bentuk informasi. Hal ini dikarenakan penggunaannya yang tepat dapat membantu mahasiswa kesehatan dalam mengembangkan pendidikan serta menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat luas. Akan tetapi, media sosial juga akan memberikan dampak negatif apabila digunakan dengan tidak berhati-hati. Penggunaan yang sembarangan dapat menyebabkan penyebaran informasi yang menyesatkan dan juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa kesehatan untuk mengedepankan etika dan juga tanggung jawab dalam setiap tindakan mereka di platform media sosial, di mana kita harus memastikan bahwa informasi yang dibagikan telah diverifikasi dengan baik dan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian saya akan membacakan mengenai saran yang kami temukan, di mana berdasarkan kesimpulan di atas, kami kelompok B6 menyarankan agar mahasiswa menjadi lebih selektif dalam memilih platform dan konten media sosial yang dijadikan referensi belajar, dengan mengutamakan sumber yang kredibel dan juga berbasis bukti. Selain itu, kami kelompok B6 juga menyarankan kepada para mahasiswa agar selalu memperhatikan manajemen waktu pada saat belajar menggunakan media sosial. Hal ini ditujukan agar para mahasiswa tidak terdistraksi oleh konten non-edukatif maupun menjadi kecanduan akan adanya sosial media. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, ini merupakan sebagian dari referensi-referensi yang kami gunakan untuk pembuatan student project ini. Baik, sekian presentasi student project dari kelompok B6. Mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih.